Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Andriansa pada video pembelajaran administrasi umum untuk jurusan 10 akuntansi dan lembaga keuangan. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada bab 3 ini, di mana pada video pertama saya jelaskan tentang pengertian personel administrasi. Maka untuk video yang kedua ini, yakni adalah syarat personel administrasi. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Nah, para siswa sekalian, untuk sub pokok bahasan yang kedua, maka yang akan saya bahas adalah bagaimana syarat daripada personil kantor. Nah, tentunya syarat daripada personil kantor ini hampir banyak sebetulnya sudah dilaksanakan dan mungkin juga sudah diketahui. Minimal bahwa kalau berbicara persyaratan personil kantor ini, kita harus tahu bahwa yang masuk persyaratannya adalah yang pertama ini yang paling banyak. Ini adalah persyaratan pengetahuan. Nah, setiap personil kantor dalam suatu organisasi atau kantor, dia memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Maka daripada itu, setiap personil kantor ini harus memenuhi syarat yang sesuai dengan bidang tugas serta pekerjaannya. Nah, tahukah kamu apa persyaratan personil kantor yang baik itu? Nah, maka kita bahas. Yang pertama adalah persyaratan pengetahuan. Nah, persyaratan pengetahuan seperti yang biasa menjadi persyaratan secara umum, maka persyaratan ini adalah mencakup pengetahuan yang mendasari sesuatu profesi tertentu, di mana hal ini diukur berdasarkan tingkat jenjang pendidikan seseorang dengan menunjukkan apa yang disebut STTB atau ijazah. Nah, inilah yang dikatakan sebagai persyaratan pengetahuan. Artinya, seseorang mempunyai satu skill atau kompetensi yang dilihat secara legal berdasarkan STTB atau ijazah yang dia miliki. Yang kedua, ada persyaratan keterampilan. Nah, berbicara nanti persyaratan keterampilan, maka syarat keterampilan ini merupakan syarat atau syarat selanjutnya yang tidak kalah penting ya dari pengetahuan, di mana seorang personil kantor dikatakan terampil apabila dapat melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik dan benar. Nah, artinya bahwa personil yang terampil adalah personil yang dapat bekerja sesuai dengan mutu, jumlah, dan waktu yang telah ditentukan kepadanya. Maka itulah nanti yang dikatakan terampil. Nah, untuk melihat bagaimana yang terampil tadi tentunya, kita juga harus punya satu indikator yang jelas untuk melihat apakah dia terampil atau tidak. Misalkan petugas arsip yang terampil, yakni adalah apabila pekerja tersebut dapat melakukan pekerjaan kearsipan yang dimulai dari bagaimana menerima dokumen atau surat, bagaimana penyimpanan, kemudian perawatan hingga melaksanakan penghapusan dengan cepat, tepat, dan benar. Sehingga nanti arsip selalu tersedia ketika suatu saat diperlukan. Nah, tentunya tidak mudah untuk melakukan satu pekerjaan tadi, ya. Maka menurut G tahun 2012 menjelaskan bahwa
Seorang personil kantor dinyatakan terampil bekerja apabila personil tersebut atau karyawan tersebut telah mampu dengan baik melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang mencakup 6 pola kegiatan. Apa saja itu? Maka yang pertama adalah seorang karyawan ini harus mampu menghimpun. Di mana yang dikatakan menghimpun ini yakni satu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala informasi yang masih berserakan di mana-mana sehingga siap digunakan ketika diperlukan. Nah, contoh nanti bahwa pekerja ini mampu mengumpulkan data, kemudian mencari informasi, membuat clipping, atau mengumpulkan berita dan menyusunnya. Nah, para siswa sekalian, yang kedua, maka seorang pekerja ini dikatakan terampil ini apabila dia mampu mencatat. Apa itu mencatat? Yakni kegiatan tulis-menulis mengenai data-data yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang mempunyai arti, dapat dikirim serta dapat disimpan. Nah, contoh untuk mencatat ini bagaimana membuat surat. Kemudian ketika rapat membuat notula. Yang berikutnya mencatat kegiatan serta membuat tulisan di media. Yang ketiga, seorang pekerja yang terampil ini adalah dia mampu mengolah. Apa itu mengolah? Yakni pekerjaan mengolah informasi agar dapat tersaji dalam bentuk laporan yang lebih berguna. Contohnya, membuat rekapitulasi data, membuat laporan tertulis, serta membuat laporan keuangan. Itulah bentuk contoh daripada mengolah. Selanjutnya, mampu menggandakan. Yang keempat ini mampu menggandakan. Apa itu menggandakan? Yakni jenis pekerjaan untuk memperbanyak informasi yang telah diolah dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Contoh, seorang pekerja ini bisa menggunakan mesin fotokopi untuk memfotokopi surat, kemudian mencetak informasi dengan printer atau juga risograf. Atau yang kelima ini mengirim, yaitu suatu jenis kegiatan yang merupakan kegiatan menyampaikan informasi dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak yang lain. Maka contohnya mengirim surat melalui pos, mendistribusikan informasi, mampu mengirim surat melalui faksimil, dan mengirim informasi melalui email. Selanjutnya, yang keenam, maka seorang pekerja yang terampil ini dia harus mampu menyimpan. Apa itu menyimpan? Maka menyimpan yakni adalah suatu atau merupakan pekerjaan untuk meletakkan informasi dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Ya, contohnya bagaimana dia menyimpan surat atau arsip, kemudian bagaimana dia menyimpan data atau informasi ke komputer, dan bagaimana menyusun buku di perpustakaan. Itu yang kedua yang merupakan persyaratan keterampilan. Maka yang ketiga, para siswa sekalian, yang menjadi persyaratan nanti yang harus dilaksanakan atau yang harus dipenuhi oleh seorang personil kantor, yakni yang ketiga ini adalah persyaratan kepribadian.
Nah, berbicara kepribadian, maka persyaratan ini menyangkut daripada watak dan sifat yang baik yang harus dimiliki oleh personel kantor. Nah, kepribadian seseorang tentunya biasanya dapat tercermin dari sikap, perbuatan, dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-harinya. Maka nanti seorang personil kantor ini dapat dilihat ya hal-hal tersebut ini ketika dia mempunyai sikap badan ketika duduk, berjalan, berbicara, sikap dalam penampilan, gaya hidup, sifat bersih dan rapi, kemampuan dan keterampilan kerja, serta sifat kerohaniannya. Nah, maka ini akan menunjukkan kepribadian daripada seorang personil kantor. Secara spesifik, apa saja nanti syarat kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang personil kantor ini? Yang pertama, maka dia harus mempunyai sifat loyalitas. Nah, sifat loyalitas ini adalah sikap setia terhadap organisasi dan pekerjaannya, sehingga ia merasa memiliki, menjaga nama baik organisasi, dan siap membela jika diperlukan. Yang kedua, maka dia harus punya sifat tekun dan rajin. Sikap tekun dan rajin ini dapat bekerja diwujudkan dalam sikap sungguh-sungguh, cermat, giat, semangat, dan teliti dalam bekerja. Berikutnya yang C, maka seorang personil kantor dia juga harus mempunyai sifat yang sabar. Artinya, suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi yang sulit dengan tidak mengeluh. Yang keempat, ada kerapihan. Nah, kerapihan ini adalah sikap yang berkaitan dengan bagaimana seorang pekerja kantor dapat bekerja dengan rajin atau tidak berantakan. Yang kelima, yang menjadi sikap secara kepribadian ini adalah seorang personil kantor ini harus dapat menyimpan rahasia. Maka seorang personil kantor yang baik ini mutlak harus dapat menjaga dan menyimpan rahasia organisasi. Kenapa? Karena bocornya rahasia organisasi kepada pihak yang lain akan menimbulkan kerugian yang besar bagi organisasi. Sehingga dalam persaingan perusahaan ini, banyak perusahaan-perusahaan yang ingin mencari informasi dari saingannya ini dengan menggunakan berbagai cara dalam rangka mengorek rahasia perusahaan tersebut. Maka seorang pegawai kantor atau seorang personil kantor ini secara karakter maka dia harus mampu mempunyai sifat untuk menyimpan rahasia apapun godaan. Demikian para siswa sekalian untuk episode kedua dari administrasi umum untuk jurusan 10 akuntansi dan lembaga keuangan. Kalian tunggu nanti episode ketiga atau terakhir untuk bab ketiga ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.